Audio Jungle. Audio Jungle. Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Salah satu tugas presiden adalah menjalin hubungannya dengan negara-negara luar. Tentunya, untuk yang satu ini dibutuhkan skill berbahasa Inggris yang fasih. Nah, tiap-tiap presiden biasanya mempunyai skill dan gaya berbahasa Inggris yang berbeda-beda. Inilah perbedaan gaya pidato bahasa Inggris bakal calon presiden Indonesia 2024. Mari kita bongkar. Yang pertama, kita mulai dari capres yang diusung oleh PDIP. Ya, siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Menjelang musim Pilpres Ketua DPR RI ini, tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Baru-baru ini rekaman videonya saat berpidato menggunakan bahasa Inggris viral di media sosial. Bukannya mendapatkan pujian, namun Puan Maharani justru menerima kritikan hingga hujatan pedas dari para netizen. Dalam rekaman video beberapa detik ini, terlihat Puan Maharani tampak terbata-bata membaca teks berbahasa Inggris di sebuah forum internasional. We have seen proliferation of fake news, rising tension, and polarization in the society in some parts of the world. Padahal, bagi seorang pemimpin, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa asing itu sangat penting. Kemampuan kepemimpinan seorang calon presiden justru akan semakin lebih bila bisa berbahasa asing. Karena bahasa juga menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat. Dengan memahami bahasa mereka, berarti seorang pemimpin juga bisa memahami cara mereka berinteraksi dengan satu sama lain. We have seen proliferation of fake news, rising tension, and polarization in the society in some parts of the world. Berbicara tentang pidato bahasa Inggris, salah satu capres yang terkenal sering membawakan pidato dengan bahasa Inggris adalah Anies Baswedan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah menjadi salah satu anggota pembicara dalam dialog anggota C40 PBB. Dalam ajang internasional ini, Anies menyampaikan pidatonya menggunakan bahasa Inggris. Dengan lancar dan fasih, ia berbicara tentang program untuk mengatasi perubahan iklim dan upaya dalam pengurangan emisi karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning everyone. The Honorable UN Secretary General Mr. Antonio Guterres,
fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Tak hanya dapat menyampaikan pidato berbahasa Inggris dengan lancar dan baik, pada masa kampanye pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017 lalu, gaya pidato Anies Baswedan dinilai paling menarik dibandingkan calon-calon lainnya, yaitu Ahok dan AHY. Portal berita tribunnews.com pernah memberitakan tentang hasil survei Lembaga Konsultan Politik Indonesia atau LKPI terhadap 3 kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dari hasil survei tersebut, LKPI juga melakukan penilaian terhadap gaya pidato calon gubernur dan wakil gubernur DKI dalam debat kandidat, dan hasilnya gaya pidato pasangan calon gubernur urut 3, Anies Baswedan, dinilai masyarakat yang paling menarik. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan. Belakangan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ramai diperbincangkan bakal ikut meramaikan bursa calon presiden. Ganjar Pranowo merupakan satu dari politisi Indonesia yang memanfaatkan kemudahan akses media sosial untuk membangun citra politiknya. Ganjar kerap membagikan aktivitasnya saat bertemu dengan warga, kunjungan ke suatu daerah, hingga cuplikan pidatonya di media sosial pribadinya. Dari sana, publik dapat melihat dan menilai bagaimana kinerja Ganjar sebagai gubernur dan apakah ia pantas menjadi calon presiden di 2024 nanti. Saya punya aplikasi namanya Laporgub. Apa aja dilaporkan, jalan rusak apalagi, sekarang bencana, bangunan jelek, LSM biasanya dekati gitu kan, semua dilaporkan. Suaminya nggak pulang-pulang lapor. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Partai Demokrat ini menyampaikan pidato kebangsaannya dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center. Pidato kebangsaan tersebut membahas tentang isu-isu nasional serta strategi Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dalam menyampaikan pidatonya, AHY menggunakan diksi yang sederhana sehingga mudah dipahami. Selain itu, AHY pun sama sekali tak tampak tegang. Tiap gestur AHY, dari gerakan badan, senyum hingga pandangannya, menunjukkan bahwa mantan tentara berpangkat mayor tersebut telah menunjukkan perkembangan signifikan. Anak sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tampak meneruskan gaya komunikasi sang ayah selama ini. Gaya komunikasi yang dimaksud yakni ketika AHY memuji namun tak sepenuhnya memuji. Begitu pula ketika mengkritik namun tak disampaikan secara tegas. Gaya mengkritik yang dilakukan AHY ini tak berbeda jauh dengan yang dilakukan SBY. Mungkin budaya seperti ini memang dibangun di lingkungan kader Demokrat untuk menunjukkan bahwa Demokrat memang berada di tengah-tengah alias netral. Nah, kalau capres yang selanjutnya ini, kita semua pasti sudah tak asing dengan gaya berpidatonya. Bagaimana tidak? Prabowo Subianto telah 3 kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Pertama dilakukan pada tahun 2009, saat itu Prabowo menjadi cawapres dari Capres Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada Pilpres 2014, Prabowo kembali maju Pilpres, namun kali ini dia maju sebagai calon presiden. Sementara cawapresnya adalah Ketumpan Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mencoba peruntungannya memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia. Kali ini Prabowo maju berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Setelah 3 kali kalah dalam pertarungan pemilihan presiden, sepak terjang politik Prabowo Subianto tentu sudah sangat dikenal publik. Begitu juga dengan gaya pidatonya. Masyarakat sudah hafal betul bagaimana garangnya Prabowo saat berpidato. Bahkan pernah dalam masa kampanye, Prabowo berpidato dengan marah besar hingga menggebrak-gebrak meja podium. Prabowo tampak emosional saat menyinggung tentang antek-antek asing yang merusak bangsa Indonesia. Dia juga sempat mengatakan bahwa TNI dan Polri harus netral alias tak berpihak pada pemilu dan Pilpres 2019. Apalagi kau bela-bela antek asing.
Dan yang terakhir ada nama Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa, yang juga diisukan bakal meramaikan persaingan menjadi presiden. Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, Andika dikenal memiliki sikap yang sangat disiplin dan tegas. Karakter ini pun terbawa saat ia membacakan pidato. Andika selalu berbicara dengan tegas dan penuh keyakinan. Meskipun Andika berbicara dengan santai, namun akan selalu terlihat elegan. Jadi saya ingin semuanya jaga diri. Kebanggaan rekan-rekan tanggal 14 besok. Jadi orang tua semua bangga. Nah, kebanggaan itu tidak akan pernah hilang. Dan aura ketegasannya senantiasa terpancar. Andika Perkasa adalah seorang pemimpin yang berpegang teguh pada demokrasi dan menjaga nilai dan martabat yang melekat pada institusi yang dia pimpin. Inilah yang menjadi ciri khas dari gaya pidato Andika Perkasa.